Tanggung nggak ada tahajud? Sudah ya Bang? Sampai mana dia? Belum. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya baru ketemu Mas ya. Insya Allah nama saya Ahmad. Insya Allah hari ini kita akan berjalan-jalan atau bertamasya ke kota Taif ya. Ini perjalanan kita kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ya untuk ke sana. Ini Bapak Ibu udah sarapan semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Karena nanti perjalanan cukup di sana dan kondisi cuaca di sana itu cukup dingin. Kita sama-sama berdoa atau mengikuti juga boleh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha Wa ma kunna lahu muqrinin. wa ma kunna mu'minin Wa inna ila rabbina wa inna ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Nah, itu doa yang pendek, yang hafal panjangnya juga ada. Kota, salah satu kota diberkahi yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Kota Taif di sana banyak sekali buah-buahan. Ada buah-buahan biasanya yang paling terkenal itu apa? Buah kaktus. Ada yang pernah coba, Ustaz? Buah naga. Belum. Nah, itu kan di pasar biasanya ada. Sekarang karena kemarin di musim dingin jarang. Kita jarang makan itu nggak ada. Itu udah pada mati pohonnya kalau musim dingin. Ya. Lagi lempar. Gunting di okai. Kalau ini cuacanya minggu-minggu terakhir ini di Mekah, Saudi Arabia khususnya udah mulai panas. Ya. Kemarin berturut-turut Itu panas hujan. gitu kayak ini juga. Dalam seminggu itu bisa 2-3 kali hujan. Makanya ini kalau Bapak Ibu lewat Jeddah. Oh, ada. Yang kemarin Mas. Ustaz, Oh iya. Sebanya Jeddah atau Mekah? Madinah. Kenapa ini lah? Pas tiba. Madinah. Madinah ya. Ya. Dingin Ustaz. Dingin. Ya. Dingin-dinginnya lebih dingin di puncak kayaknya. Tapi ya sekarang memang di sini tuh Masya Allah semua keadaan itu seperti kayak di Indonesia. Kalau lewat besok itu di Jeddah itu Masya Allah gunung-gunung itu sudah hijau. Sudah hijau. Jadi banyak orang Saudi itu udah pada camping di tengah-tengah ini. Jadi makanan mereka itu udah nggak susah. Udah bisa rekreasi di tengah. 3 tahun kurang lebih 3 tahun diboikot oleh kaum Quraisy. Tempat boikotnya itu kalau tak salah yang sekarang menjadi Mina Jadid. Kalau orang haji itu Mina Jadid itu jamaah Indonesia, jamaah Asia itu di sana. Dan di sana ada sebuah kitab lengkap itu tempat Rasulullah dan keluarga Bani Hashim itu diboikot, yang tidak ada asupan makanan, semua itu kurang lebih 3 tahun. Nah disitulah yang disebut dengan tahun kesedihan. Di mana tahun kesedihan itu harta Khadijah itu habis dikeluarkan kaum muslimin, memberikan makan segala macam selama diboikot. Nah di tempat dikuburkannya siapa namanya Pak Kiai yang dari Indo yang kemarin. Oh, nama Maimun. Maimun Zubair. Maimun Zubair. Ya.
berdakwah ke tempat lain karena sekian tahun sudah berada di kota Mekah ini. Masya Allah, cuma sedikit yang mengikuti beliau, keluarga dan kalangan sahabat-sahabat dari Abu Bakar dan keluarga-keluarga beliau. Kemudian Rasulullah SAW inisiatif ingin berdakwah ke tempat lain. Nah, tempat lain itu adalah kota Taif pilihannya. Di mana kota Taif ini yang terletak di arah utara ya, ke arah Riyadh sana, yang lumayan jauh. Nanti kalau naik teleferik, insya Allah itu ada tanda, makanya dibilang jejaknya Rasul. Dari pegunungan Bukit Al-Hada itu, dari bawah itu tinggi sekali. Itu ada nanti udah di apa? Dikasih tanda. Kalau itu pernah dilewati oleh Rasulullah SAW ketika menuju ke lembah Hunain, di mana lembah Hunain itu dulu di sana terjadi perang ya, perang Hunain. Insya Allah nanti kisahnya dikisahkan oleh Ustaz atau ininya nanti, atau bisa mengikuti kajian-kajian tentang sirah nabawiyah khususnya perang Hunain. Di sana lah perang Hunain itu terjadi. Nanti di situ beliau sallallahu alaihi wasallam melewati itu lembah Hunain, itu lembah yang luas. Jadi kita nggak lewat sana nanti. Yang penting ada gambaran saja. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berdakwah ke kota Taif, maksudnya adalah ingin mendakwakan agama yang hak, agama yang hanif ini kepada penduduk kota Taif. Penduduk kota Taif itu disebut dengan Bani Saqif. Bani Saqif itu ada beberapa suku, salah satunya suku yang terbesar itu Bani Saqif yang diketuai pemimpinnya adalah yang bernama Ibnu Abdi Jalil bin Kulal. Ibnu Abdi Jalil bin Kulal ini adalah tokoh terbesar di Bani Saqif atau penduduk kota Taif. Rasulullah SAW mendatangi mereka untuk menyampaikan, meminta izin agar bisa berdakwah kepada masyarakat Taif pada waktu itu. Namun apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira Bapak Ibu? Ada pernah dengar kisahnya? Kisahnya ajib, Masya Allah. Insya Allah mungkin ini lapak tilasnya aja yang saya sampaikan supaya ada gambaran. Selebihnya disitulah tempat Rasulullah SAW di mana terluka hatinya dan terluka fisiknya. Hal ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW ditanya, apakah ada hari di mana engkau lebih berat atau lebih bersedih daripada hari atau perang Uhud. Nah, di situ Rasulullah SAW bercerita tentang keadaannya di kota Taif. Kemudian Rasulullah SAW setibanya di sana bertemu dengan Bani Saqif atau siapa tadi? Ibnu Jalil bin Abdi Kulal. Ini adalah tokohnya di sana, di mana bukannya beliau SAW disambut, tidak, bahkan beliau dihardik, dicaci maki, dicemooh. Yang paling parah itu Rasulullah SAW itu dikatai sebagai orang yang hatinya, Allah Akbar, kalau kita ingat tentang ini sangat sedih kita dengar kisahnya. Namun di sini sekarang dalam keadaan tamasya, tapi kita tadaburi bagaimana perjuangannya Rasulullah SAW untuk memperjuangkan tegaknya agama Allah di muka bumi ini yang hingga sekarang kita bisa menikmatinya. Oleh karena itu salah satu manfaat atau faedah yang harus kita ambil adalah apapun yang dilakukan Rasulullah SAW yang kita dengar, baik itu dari hadis maupun dari yang dikisahkan di dalam Al-Quran, adalah kita sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita ikuti, ya. Dan semoga Allah memudahkan kita dan mematikan kita di atas Islam, di atas keimanan, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Taif dan bertemu dengan Bani Saqif, pemimpin Bani Saqif. Beliau dihardik, dihinakan di sana. Bukan hanya itu, setelah Rasulullah SAW dihinakan oleh Ibnu Jalil bin Abdi Kulal ini, pemimpin Bani Saqif ini mengumpulkan masyarakatnya dan memerintahkan agar mengusir Rasulullah SAW dari kota Taif. Rasulullah SAW diusir, dilempari dengan batu, dengan kotoran, dicaci maki. Disitulah Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang amat sangat. Bagaimana Rasulullah SAW itu menangis hatinya. Seorang Nabi disiksa atau dicemoohkan atau dilecehkan oleh umatnya, bahkan sampai dilempari, bahkan ada yang mengatakan sampai ingin dibunuh. Sebagaimana nama Rasulullah SAW di situ mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala
Sehingga Rasulullah SAW berjalan dan tiba dia di sebuah tempat yang disebut dengan Adas atau tempat kebun anggur. Adas ini adalah tempat di mana diambil dari nama sebuah diambil dari sebuah kata seorang nama afwan dari nama seorang budak. Nama seorang budak yang dimana Rasulullah SAW bercerita tentang agama Islam ini, tentang haknya, tentang hanifnya agama ini. Kemudian dari penduduk kota Bani Syakib itu, kota Taif itu hanya satu orang. Bayangkan Bapak Ibu, satu orang yang masuk Islam, yaitu ada seorang budak dari salah satu kaum musyrikin pada waktu itu di kota Taif. Hanya satu orang yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berjalan dan berjalan sehingga ia menyadari dirinya sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Qarnus Syabail. Qarnus Syabail ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW berdiam diri dan ia menoleh ke atas langit. Kemudian baru dia menyadari bahwa awan itu menaungi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan hati yang terpukul, fisik yang terluka. Dalam riwayat dikatakan hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai berdarah-darah, Bapak Ibu. Bayangkan sudah naik gunung, melewati lembah, turun gunung lagi di kota Taif itu, melewati Bukit Hada namanya yang tinggi. Soalnya kita lewat sana, kita bisa saksikan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW itu berdakwah di kota Taif dengan berbatuan. Mungkin kita sudah tidak sanggup melihatnya. Mungkin nanti kalau kita naik kereta api, kita turun, kita mengikuti jejak Rasul, kita naik jalan kaki. Ada yang sanggup nanti? Allahu Akbar. Bagaimana kisah sedihnya Rasulullah SAW di sana itu berdakwah demi agama yang hanif ini dan tegak dan yang kita bisa nikmati sekarang di akhir zaman ini. Lihat dulu. Sampai mana tadi? Sampai di sebuah tempat, apa namanya? Qarnus Syabail. Qarnus Syabail ini adalah sebuah tempat padang yang luas di bawah gunung yang sekarang disebut dengan ada yang tahu? Tempat orang ambil mikot untuk penduduk Riyadh. Qarnul Manazil. Dulu namanya Qarnus Syabail, yang sekarang dikenal dengan Qarnul Manazil atau Masjid Mikot. Insya Allah nanti bagi yang mau umrah lagi, yang mau badal biasanya cuma keutamanya memang setelah umrah itu cukup satu kali sebagaimana Rasulullah SAW dalam masa hidupnya itu umrah hanya 4 kali, dan yang terakhir itu umrah yang dibarengi dengan haji. Alhamdulillah. Pak Yamin tuh ini apa? Preman ke makro kecil. Tapi sekarang pernah gak mak. Bukan Maruf, tahu gak lo memang? Dulu di mana rumahnya, Pak? Di Maruf, dekat rumah. Ketika Rasulullah SAW diperlakukan seperti itu, Rasulullah SAW sampai berdoa, Bapak-bapak. Sampai berdoa, doanya Allahumma ilaika ashku dhaffa quwwati. Doanya ini panjang. Ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu akan lemahnya kekuatanku. Mungkin tuhilati dan sedikitnya cara di dalam berdakwah. Wa hawani 'alan nas, dan aku mengeluhkan kepadamu betapa hinanya aku ini di mata manusia. Ya Arhamar Rahimin, Anta Rabbul Mustad'afin.
langit. Fa'idha ana bisahabatin qad adallani. Aku melihat awan telah menaungi aku. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril. Dan aku melihat ada Jibril di awan itu. Fanadani faqala inna Allah qad sami'a qala qaumika laka. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang diucapkan kaummu kepadamu. Wa ma ruddu alaik, dan apa yang mereka lakukan kepadamu dengan menolak dakwahmu. Wa qad ba'atha ilaika malakul jibal. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga apa tadi? Gunung. Masya Allah, lita'murahu bima syi'ta fihi, agar supaya aku perintahkan kepada malaikat penjaga gunung ini. Terserah kamu wahai Muhammad, perintah aja, terserah kamu. In syi'ta an adbiqa alaihimul akhshabain. Kalau Allah mau malaikat ini akan dua gunung Akhshabain dan akan dilemparkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW mengatakan, bal arju ayyukhrijallah min asnabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'a. Masya Allah, di doanya Rasulullah SAW untuk orang-orang Mekah, untuk orang-orang Taif, aku berharap semoga ada generasi setelah mereka, generasi yang mau menyembah Allah. Jangan dibinasakan. Aku berharap ada generasi setelah mereka, generasi yang mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan suatu amal. Dan doa itu dikabulkan. Alaysa hadari ya Faisal, tapi doa Rasulullah SAW di Mekah, masyaallah, ta'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Wa atbaqa ali akhshabain, khalas intaha Quraisy, intaha Quraisy. Nah, ini Faisal ini orang Mekah, ini juga harus bersyukur dia ini. Kalau seandainya Mekah ini dihancurin sama malaikat penjaga apa? Gunung, kita nggak bisa kesini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita nggak bisa kesini, nggak ada Mekah. Baik. Nah, ini ceritanya. Masuk kanan kiri kita ini gunung namanya Tihamah, Gunung Tihamah. Di sana gunungnya besar-besar kayak seperti ini. Ini termasuk gunung terbesar di Jazirah Arab. Termasuk gunung terbesar di Jazirah Arab. Gunung ini. Kanan kiri kita ini. Gunung Tihamah. Lihatin bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, kanan kita depan tinggi sekali. Jadi ini komplek Gunung Tihamah ceritanya. Gunung yang diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat itu ada orang menghadap Allah bawa amal soleh sebesar Gunung Tihamah, tapi Allah jadikan bagian debu keterbangan, ditolak. Ini yang penting nih bapak-bapak dan ibu. Amalan itu ditolak oleh Allah. Allah hancurkan bagian debu keterbangan, tidak diterima. Sebabnya apa bapak dan ibu? Orang ini dia tuh sholat, jaga sholat 5 waktu. Dia tuh sedekah, puasa. Tapi kalau sedang sendirian suka berbuat maksiat sama Allah. Kalau kumpul-kumpul sama orang sok soleh, gitu loh. Tapi kok udah sendirian apa? Berbuat maksiat. Ini sifatnya orang yang tadi. Hadisnya sahih ini mengerikan Allah, mengerikan. Fi Indonesia lazim al-hizam. Jadi kebiasaan orang Arab sini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari Riyadh, dari ibu kota 1000 kilo dari sini, Riyadh, Mekah, itu kalau musim panas mereka ke Taif. Kalau musim panas mereka ke Taif, karena di Taif nggak panas. Kalau musim dingin, nah mereka ke Mekah.
ini contohnya. Ini punya rumah di Taif. لا ما في منطقة الطائف Oke. شوية عن Rata. الطائف شوية عن الطائف ممكن 30 ميل Jadi rata orang Mekah itu punya 2 rumah. Apa? Beda dengan Pak Abdurrahman. Tidak ada orang rumahnya kan? Nggak ada yang nunggu. Ada rumahnya aja apa ada orang rumahnya? هو كل منطقة في الطائف هذا منطقة اسمها هدم Jadi tempat ini namanya Hada. Habis Hada inilah ada Taif nanti bawahnya. Kita akan naik gini. Itulah bayangkan Rasulullah dulu waktu itu kan naik gunung Ya ini. betul. Rasulullah SAW naik gini juga. Mana yang mesti tinggi sekali. Tuh, gunung-gunung itu. Muncul. Bayangin Bapak ada di Bebo. Ini naik jalan kaki bayangin ini. Kita naik pakai mobil nanti. Rasulullah SAW jalan kaki ini. Naklukin ini, bukit-bukit ini. Ada jalan tadi bagusnya aja nggak sanggup. Ini udah dipotong-potong ya. Ini udah Iya. dipotong-potong. Ini ya. Udah dipotong ya. Artinya udah dibagusin aja kita masih nggak sanggup. Jalan kaki. Kata هذا التدريب كله. بعدين إن شاء الله هذا لكن طيب هذا يجي محطة حقه هنا نهاية يلف ويرجع nanti kita naik. هذا هو شوف Kita nanti naik ini Pak. Pak ini nah ini. Kita nanti naik ini Pak. Rasul tidak dibawain nah ini bawah ini bawah. Hah? هنا شوف Sampai ke atas sana. Nanti ada nama kilas di sini di bawah ini. Naik ke atas itu. Agus ada weh. Ada Ada kelas. 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Sudah bagus ini. Kalau kita juga berarti bagus ini. Mana kan? Ya, banyak monyet di sini. Ustaz. Iya. Monyet. Ini sudah. Iya kan? Iya. Lihat saya. Kalau yang di terowongan sekarang kan banyak mudah. Cak. Keluar itu lecak kereta api. Kayak rel. Ini jalan fix. Ada jalan sekolah lagi di sebelah sana. Tapi dulu jalan sebelah sana. Jalan sini. Jalan sini. Lurus baik. Tapi ini jauh. Ini jalan masih kan. Nah, ini bawah ini. Nah, aku bayangkan naik dari bawah itu ke puncak ini tadi. Nabi Iya. itu. Dalam جميل صح؟ ها؟ benar ada ini. Hah? Sudah benar ada kan? Lain. Ya. Ya kapan nak ke sana dia naik. Itu depan itu juga. Jadi kalau yang istilah itu kalau wali-wali Allah itu dia kena dengan ceramah. Dia di Masjidil Haram tu dia duduk dari
Ikannya itu dari mana dia? Dari laut Pak, disuling. Minal bahar. Kalau masyarakatnya, apa ada? Oh ya, bait. Bait. Orang maju. Bait. Oh ya, bait. هذا بالليل يشتغل الإنارات. Ini mesin kisas bapak-bapak tadi. Mesin seperti di Jeddah. Tapi banyak undang-undang yang dirubah Ustaz. Oleh PS. Ya, yang menurut dia masih bisa ijtihadiyah kata dia. Itu dia. هذا مسجد الناس. Ada Masjid Abdullah bin Abbas, Pak. الله أعلم. لا لا ما أذكر. ada هو في مقبرة هنا وفي مقبرة ثانية هنا. بس هذه الله أعلم. مقبرة ثانية. إيه ما يدري. هلا. هو هذا الله أعلم. Ini Pak, ini masjid nakif mana mungkin? شوف السيارة حقنا أنت تقول اتبع هذا الأستاذ هنا. الأستاذ هنا ولا هنا؟ Di Masjid Abdullah bin Abbas. Kita turun di sini katanya. Bawa itu tadi. Tunjuk bawa dia. Mana sih minta ampun sana? Itu. Bawa itu. Nanti kita naik di pondok kan turun kita ke bawah. Ada asapnya. Apa ini itu? Itu ada tempat-tempat main-main tapi Mustaka Abdullah bin Abbas. बस चौदह जाइए ना बताइए ठीक है सामान लेना है एक गाना लेना 3 मुर्गे लेने हैं Mana yang lain? Yang tadi yang lain itu. salah satu perempuan dan istri yang baru bukan kamtet. Bukan. Masih ada dua lagi. Strawberry. Kita sekarang berada
di Masjid Abdullah bin Abbas. Ini adalah Masjid Abdullah bin Abbas di mana dibangun pada tahun 592 Hijriah. Namun banyak sekali pembaharuan hingga terakhir seperti ini sekarang. Cuma dia khas-khas dahulunya itu masih ada. Kemudian ini Masjid Abdullah bin Abbas. Kemudian Bapak lihat di sebelah ini, di belakangnya di tembok ini adalah kuburan atau makam Abdullah bin Abbas yang dahulunya itu terbuka. Namun karena banyak dari jamaah, khususnya jemaah umroh dan yang berziarah ke sini tuh biasanya mereka meratap di situ. Jadi ditinggikan, akhirnya ditutup. Nah, karena apa? Yang disunahkan kita ketika menziarahi kubur itu sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan mendoakan orang-orang yang meninggal. Contohnya assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin dan seterusnya. Cukup itu yang kita doakan kepada penghuni kuburan. Jadi di sini kita berziarah ke sini itu tidak memiliki faedah atau keutamaan apapun. Sebagaimana keutamaan sholat di Masjidil Haram, sebagaimana keutamaan berziarah ke Masjid Quba dan lainnya. Di sini semata hanya untuk mengambil ibroh atau berwisata atau bertamasya. Tapi Bapak Ibu, insya Allah sebagaimana Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, nah tentu kita memiliki anak keturunan, semoga juga paling tidak berilmu atau mengikuti jejaknya Abdullah bin Abbas dengan mendoakan. Dengan dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan Rasulullah SAW berdoa untuk Abdullah bin Abbas, yaitu Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia agama dan ajarkanlah ia tafsir. Jadi makanya Abdullah bin Abbas itu salah seorang yang sangat memahami agama dan mengetahui ilmu tafsir. Salah satu sahabat yang Masya Allah memiliki ilmu yang luas. Ya, jadi seperti itu. Dan di sebelahnya itu ada perpustakaan. Di situ perpustakaan itu sama, di sana juga banyak kitab-kitab yang sudah disalin, itu karannya Abdullah bin Abbas. Dan juga ada beberapa mushaf yang masih dari bebatuan, masih ada di sana, dan dari pelapak kurma. Cuma sayang kita tidak bisa masuk karena kita terlambat. Biasanya kalau saya badri atau lebih pagi itu saya ada biasanya ngobrol sama Mas Syekh di sana, dikasih masuk. Tapi kalau udah rame begini enggak, ini karena semua orang pada mau masuk nanti. Ya betul, ada pertanyaan tentang ini Bapak Ibu? Tidak ada. Sekarang bagi yang mau sholat duha, boleh untuk ibu-ibu toiletnya sebelah sini. Bapak-bapak, karena sayang di sana airnya nggak ada, masuk saya ajak nanti kita ambil di belakang. Ada toilet lagi satu. Tempat kita tadi, Des. Oh udah sana tadi. Oh di sini kalau ibu-ibu di sebelah sini, bapak-bapak di belakang. Jadi kita masuk lewat sebelah sana. Tapi kita punya waktu sebentar aja Bapak Ibu ya. Mungkin paling tidak 10 sampai 15 menit. Kemudian kita bertolak karena kita akan keliling menuju ke Masjid Qub, Masjid Ali atau Masjid Adas yang kita lewati. Nah, ini yang memiliki kaitan dengan sejarah Rasulullah SAW ketika berdakwah dari kota Mekah menuju ke Taif. Jadi Taif ini berada di utaranya Mekah ya, ke arah ke Riyadh sana. Jadi enggak ke arah Madinah, jauh. Ya, sekarang silakan yang ingin ke toilet sebelah sini dan bapak-bapak bisa seangkatan ke belakang. Ada Des. Ini di depan sebelah kiri kita ini, tapi ini sudah nggak dipakai untuk sholat lagi. Ini sebelah kiri di depan ini yang modelnya unik itu Masjid Ali. Dan untuk kita ke Masjid Adas yang saya jelaskan tadi itu ada di dalam sana. Itu. Adas itu adalah nama seorang budak yang masuk Islam ketika dakwah Rasulullah SAW diterima oleh satu orang itu aja. Nah ini sebenarnya namanya Masjid Ali disebut atau Masjid Kantara. Nah yang di depan tuan ini. Nah disinilah dia. Ini yang di pagar. Ini namanya Masjid Qub. Sini ketika Rasulullah SAW kembali dari Lembah Taif, turun kemudian mampir di Masjid Adas. Kemudian di sini dia sempat bersandar di pinggir ini. Ada batu, wallahu alam, ada yang mengatakan batunya meluna, tapi wallahu alam itu mungkin hanya sekedar kiasan atau tambahan dari orang-orang yang ini. Di situ dia bersandar dan akhirnya dibuatkan masjid seperti itu. Dan juga tidak ada kekhususan untuk kita berkunjung untuk ini seperti di Masjid Quba. Tidak ada, cuma sebagai sebatas wawasan kita ya, letak-letak sejarah jejaknya Rasulullah SAW itu di sini ternyata seperti itu aja. Selebihnya nggak ada yang lain. Barakallah. Yang nanti di atas sana itu tapi tidak kelihatan. Dulu di sana banyak kebun kurma, kebun anggur, maaf, di Masjid Adas itu.
Bapak Ibu tahu warnanya apa, masjidnya itu yang disebut dengan Masjid Adas. Masuknya lewat sana. Cuma kalau yang di situ itu udah lain lagi. هلا خليه بس اسمه كم شيء يا ابويا الدايري بعيد الدايري هذا بعيد ما هنا قرب انه ناكل زهير طلع كوبري تبع الدايري والله بعيد Nah ini ya, sebelah kanan ya Ali. Biasanya parkirnya di sana aja, jalannya ke sini. Nah kita lihat aja. Nah Masjid Adas, nah ini dah dia. Di sini dulu. Manduk. Siap. This one, 300 gram. Dingin sini putih dingin. Udah ngomong sama Ayu, kata dia. Masukkan. Sopirnya pemadu. Ini sama cak ada curup nih Ustaz Ban. Dingin suasana, enak. Makan sate kelinci dah nih. Waiter. هنا Kalimangkor. Kanan bapak-bapak sebelah kiri ya. Baik, kalau ini bapak-bapak memanjang ke sini, ini memanjang ke sini. Jadi berhadapan. Nah, ada
Kuda lumping. Yo, sambal Kak, sambal khas ya. Air ya udah Baju ya. Lalapan ya. Mantra aja Bang. malu manis. Hari ketiga dia bilang adalah ke dokter sini nggak pulang aja. Masya Allah. Khas ya. Samil. Tahu Samil. Jadi kalau dia masak sendiri saya Satu lagi. Langsung mulai ini. kita berempat. Sama dua sama tiga. Naik kita naik. Kita sholat dulu tapi. Banyak kabut. Dingin banget. Banyak anak tertutup Pak. Dinginan dia. Jaket lah. Masya Allah. Kalau ada akan berarti tidak ada nasi. Kalau mau malah kerja mana? Ini kan ada di anak. Nanti kita kesini lagi. Keliru jemaah hari kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala atamman al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal akarim, tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum min al-jannati manzilan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Pada hari ini tanggal 3 Rajab atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari, alhamdulillah kita tadi malam telah selesai dari puncak ibadah kita yaitu umrah di kota Mekah di Masjidil Haram, dan pagi tadi dan ini sudah masuk zuhur kita ada di kota Taif, kota yang amat sangat bersejarah dalam Islam, kota yang mana memiliki catatan khusus dalam tarikh Islam, sejarah Islam, sejarah perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tatkala di tahun 10 kenabian, 10 tahun beliau berdakwah di Mekah, meninggallah pamannya yang beliau cintai, Abu Talib, yang menjadi sandaran dakwah beliau, yang banyak membantu beliau dan yang menguatkan beliau, yang membela juga beliau meskipun
dia tidak masuk Islam. Tidak lama berselang bulan meninggallah istrinya yang tercinta, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Luar biasa, dalam 1 tahun meninggal orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang luar biasa tidak terbayangkan. Makanya tahun itu disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, Quraisy semakin menampakkan kebenciannya dan semakin keras permusuhannya, sampai-sampai mereka main fisik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada yang membela. Karena tidak ada yang selama ini melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pamannya. Sampai ada upaya Rasulullah SAW dicelakai, bahkan sering kali, bahkan pernah Rasulullah SAW dicekik. Rasulullah SAW pernah ditaruh kotoran atau salas jazur, jeruannya onta, ditaruh di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud di depan Ka'bah. Dan masih banyak lagi usaha-usaha Quraisy untuk mencelakai Rasulullah SAW. Sahabat semakin terhimpit, permusuhan mereka semakin mereka tampakkan, kezaliman demi kezaliman mereka lakukan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kaum muslimin, para sahabat pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah SAW berinisiatif. Kelihatannya kecil harapan untuk bisa meneruskan dakwah di Mekah, maka beliau melanjutkan. Beliau berharap dari suku Bani Saqif yang ada di Taif bisa menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pembesar dari kabilah Taif ini ada Mas'ud, ada Abdu Layila dan Sa'ad dan yang lainnya, pembesar-pembesar Taif dari Bani Saqif. Rasulullah SAW mendatangi mereka dan menawarkan kepada mereka dakwah. Naam, qadarullah ma syaa fa'al. Ternyata harapan yang beliau inginkan tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan dan beliau cita-citakan. Bahkan kondisinya lebih buruk. Para pembesar-pembesar Bani Saqif mengumpulkan para budak-budaknya dan anak-anaknya dan orang-orang bodoh di antara mereka untuk mengusir Rasulullah SAW sambil melempari batu, sampai terluka Rasulullah SAW di kepala dan di kakinya sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, perjuangan yang amat sangat berat yang dialami oleh Rasulullah SAW. Di perjalanan di pagi tadi kita melewati gunung demi gunung. Masya Allah, bahkan ini termasuk dari pegunungan Tihamah, termasuk gunung terbesar di Jazirah Arab, yaitu antara kota Mekah dengan Taif ini, membentang gunung yang amat sangat besar. Tadi kita lalui yang sekarang sudah Masya Allah, sudah dibuat jalan dan sudah dibelah. Dan luar biasa ini Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, khidmatnya kepada kaum muslimin dan juga kepada rakyatnya untuk memudahkan jalan-jalan umum ya. Sampai perjalanan dari Mekah ke Taif kurang lebih 110 kilo, cuman makan waktu 1 jam tanpa hambatan. Kita lihat tadi gunung demi gunung kita lalui. Kita membayangkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Betapa beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabat di awal-awal dakwah Islam. Ini lihat, kita sekarang ada di atas kereta gantung ini di kota Taif. Masya Allah, lihat kanan dan kiri, Anda bisa saksikan ini gunung-gunung yang menjulang, bahkan ini Masya Allah tebing-tebing yang tinggi, yang mengerikan. Saya juga tidak bisa bayangkan kalau ada kejadian la haula wala quwata illa billah. Dan katanya baru 12 bulan yang lalu ada kecelakaan di sini, mobil ini masuk ke daerah ini dan
Katanya tadi sopir tadi yang bercerita sampai sepekan itu belum bisa dievakuasi. Ini saya tidak bisa bayangin gimana Rasulullah SAW ke Taif begitu. Gimana Rasulullah SAW dalam menaklukkan jalan rintangan ini untuk bisa menemui penduduk Taif. Masya Allah, ini saya gak habis pikir, Masya Allah, betapa beratnya perjuangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW untuk mendakwahkan Islam ini untuk umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW berjuang untuk kita, untuk umatnya, untuk menunjukkan atau untuk menampakkan jalan yang lurus, mengarahkan kepada kita jalan siratal mustaqim, menuju ridhanya Allah, menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW meninggalkan untuk umatnya dua petunjuk yang mulia, Al-Quran dan Sunnahnya. Sudah menjadi kewajiban kita yang mengaku umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin kita tidak mampu untuk nampak telas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Hendaknya kita bersyukur, buktikan kesyukuran kita dengan mengikuti petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau, melaksanakan perintah beliau, membenarkan segala apa yang beliau kabarkan, menjauhi segala apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah, tidak menyembah Allah Azza wa Jalla kecuali dengan syariat yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bawa untuk kita. Komitmenlah terhadap sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguhlah dengannya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufiknya kepada kita semuanya, kepada kaum muslimin, kaum muslimat, untuk bisa menapak telas petunjuknya Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan warisannya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini saya ditemani dengan beberapa jamaah di atas kereta gantung ini. Kita bersama jamaah Al-Manal pemberangkatan tanggal 20 Januari, dan kita ucapkan kepada Al-Manal Tour and Travel, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi segala usaha kalian semuanya, dan juga kita tunggu kaum muslimin, kaum muslimat tentunya untuk bisa bergabung dan bisa kita dampingi untuk sampai ke Taif yang indah ini. Jazakumullahu khairan. Syukran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, alinya ya dia, muter terus dia. Ditarik semuanya. Ini penariknya, ini alatnya. Iya. Oh iya. Turun diri kita. Ya, terakhir ya. Lah ada uang itu pulang. Daya tak foto bisa. Tadi ya, tadi dari pojok itu nah. Itu nanti.
Satu lagi. Ah, siapa yang mau masuk satu lagi? Keren tak? Jangan makan kuku lah. Apa nak? Nggak ngaji? Nasihat di masalah rokok. Inilah yang disebut Islam. Indonesia. Wa min ahli al-haram ashrabu ad-dukhan min indillah. Kita langsung diambil rokoknya satu bungkus, dibuka di depannya. Ada. Kayak badu ya bang gitu. Ada. Langsung dihancurin gitu. Baru sampai matam tadi. Dia ngerokok. Hah? Ngerokok temen. Aduh, rasa banget ini kan. Sama jalan. Tebel banget nih kabel asli. Oh ini dilepasin karena ini mungkin panas ya. Iya. خلاص نرجع Serius? Ini jadi di depannya. صحيح انا امشي خلاص خلاص سير وراح الحرام ده تمشي Gimana? شوف Ini Ada lu kasih rem. nanti